Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku weton Jumat ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini untuk mengetahui pelaku sihir ya. Untuk mengetahui pelaku sihir ya. Ini menanggapi komentar saudara kita ya. Ketika kita itu dikir ya, terus muncul orang itu di depan mata kita. Ini bukan di depan mata ya, tapi di alam rasa gitu ya. Di alam batin, bukan di alam pikiran ya. Beda ya, bedakan ini ya. Di alam pikiran itu biasanya Anda ciptakan sendiri. Anda benci dengan si A, si B, si C, si D gitu ya. Nah, bisa jadi Anda munculkan wajah-wajah itu ya. Jadi untuk mengetahui pelaku sihir, pelaku santet itu Anda wiritan saja ya, wiritan saja itu nanti akan muncul dengan sendirinya tanpa Anda harus mikir ya. Kalau Anda mikir pelakunya ya, ingin tahu pelakunya, itu bukan. Ini Anda harus bedakan, jangan sampai timbul fitnah ya. Anda pikir misalkan ya baca apalah, pokoknya baca, menyebut nama Tuhan misalkan. Allah, 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 Allah misalkan ya. Tiba-tiba di batin Anda itu muncul gambaran orang itu. Ya, ini munculnya tidak sekali, tapi berkali-kali ya. Kalau sekali ya bukan ya. Tapi berkali-kali di dalam alam rasa, bukan di alam pikiran ya. Anda pahami ya, sudah saya buatkan alam pikiran, alam batin. Ini beda ya. Ketika alam pikiran itu yang Anda yang menciptakan. Artinya gambaran apa? Pelaku ya, orang yang benci dengan Anda. Oh, si A ini benci dengan Anda. Ketika Anda wirid, tiba-tiba Anda hadirkan, muncul itu. Bukan seperti itu. Tapi yang muncul ini ada di alam batin Anda. Tiba-tiba muncul tanpa Anda bisa kontrol. Ya. Biasanya akan muncul 2, 3, 4, 5. Ada beberapa. Yang kedua, ketiga itu bukan. Itu setan. Ya. Jadi ketika dzikir, wirid, ya. Nah, kalau Anda katakanlah sudah muncul seperti itu, ya, diperjelas lagi, ditambahi lagi wiridnya, ditambahi lagi zikirnya, ditambah lagi dengan puasa, supaya apa? Supaya lebih memantapkan lagi, bener ndak ini gitu, ya, bener ndak ini gitu. Nah, biasanya ya orang-orang tersebut ya ada kaitannya dengan konfrontasi ya, ada kaitannya dengan konflik dengan diri Anda, dan orang tersebut ya tidak jauh dari diri Anda. Artinya Anda kenal dengan orang tadi. Ya, tidak mungkin orang itu melakukan sihir ya tanpa adanya sakit hati, itu tidak mungkin. Ya, orang melakukan sihir itu karena sakit hati yang begitu mendalam. Orang terkena sihir itu karena sakit hati yang tidak bisa tertahan. Akhirnya mengambil jalan pintas ya. Ya. Dan Anda tidak perlu memikirkan alasan mereka gitu ya. Jangan sampai terbawa larut dengan alasan mereka gitu. Akhirnya Anda membenarkan diri Anda, oh saya ini sudah baik, saya sudah. Ya. Jadi kalau teman-teman weton Jumat masih bisa terkena sihir, berarti energi Anda negatif. Nah, inilah fokus kita yang perlu kita perbaiki. Ya, Anda melakukan terapi zikir dengan wirid, ya, dengan wirid, dengan baca kitab suci itu lama prosesnya. Gitu ya. Anda harus kombinasikan dengan puasa. Puasa itu dari dalam kita keluarkan. Wirid zikir itu dari luar, mendorong keluar. Gitu. Yang di dalam ya, makhluk halus yang ada di dalam didorong dengan wirid zikir. Nah, puasa itu dari dalam kita dorong untuk keluar. Jadi akan ada dua energi ya ketika Anda puasa dan wirid, baca kitab suci. Ya, sama-sama saling mengeluarkan ini. Nah, maka itu akan membuat diri Anda ini cepat untuk sembuh, cepat untuk keluar dari kondisi terkena sihir. Nah, jadi untuk mengetahui pelaku sihir itu semudah itu teman-teman ya. Wirid apapun bisa Anda lakukan, wirid apapun bisa Anda kerjakan. Tidak usah pilih-pilih wirid ya. Yang penting ketika Anda wirid itu totalitas menghayati, menjiwai. Ketika Anda sedang wirid, Anda sedang berhadapan dengan Tuhan. Kuncinya di sana. Jadi kuncinya di sana teman-teman. Ya. Jadi teman-teman weton Jumat ya,
Tiba-tiba Anda wirid dikir, tiba-tiba muncul si A si B lah. Coba kalau muncul 10 orang itu, apa yang enggak bingung Anda ya? Pasti bingung ya. Siapa dari 10 ini pelakunya gitu. Ya. Jadi biasanya ya sihir itu hanya satu pelakunya. Sihir itu hanya satu pelakunya. Tapi dukunnya itu bisa 10, bisa 100 gitu. Ya, sama halnya ketika Anda ini berobat ke dukun gitu ya. Enggak sembuh, pasti cari dukun lagi. Dengar misalkan, dengar di sana ada dukun sakti bisa menyembuhkan ini itu, datangi lagi. Datangi tidak sembuh, ada dengar dukun sakti lagi, Anda datangi lagi. Ya, tidak sembuh, Anda datangi lagi sampai uang Anda habis. Ya, itu untuk penyembuhan kan seperti itulah. Untuk sihir juga sama ya. Kadang orang yang melakukan sihir itu tidak paham kalau dia itu melakukan sihir. Yang penting apa? Saya ini disakiti oleh ya teman saya ini, Pak. Supaya dia tidak menyakiti saya, bagaimana wis urus saya Bapak. Datang ke dukun satu. Dukun satu dilihat Anda tidak apa-apa. Datang lagi ke dukun kedua. Sampai habis 100 dukun. Baru Anda dilihat, waduh sudah berantakan hidup Anda. Nah itulah. Jadi kalau kita ini terkena sihir, itu biasanya tidak cukup satu dukun, tapi banyak dukun. Makanya sihir itu sulit untuk dihilangkan gitu ya. Kadang yang satu ini sudah bersih, masuk yang satu. Yang satu sudah bersih, masuk yang satu. Atau semuanya masuk ke dalam tubuh Anda. Sehingga ketika membersihkan ya satu-satu ini yang lemah dulu keluar. Terus keluar sampai benar-benar Anda ini sembuh. Itulah ya. Pemahaman tentang sihir itu seperti itu. Ya. Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan ketika Anda pernah terkena sihir. Pasti ciri-cirinya seperti itu. Ya. Nah ini bagi yang belum terkena ya. Jangan sampai terkena, karena terkena itu tidak enak. Ya, supaya Anda tidak terkena, pertahankan energi Anda supaya energi Anda positif. Ketika energi Anda positif, Anda tidak akan mudah terkena yang namanya sihir telur santet dan sebagainya. Demikian saudaraku, tahun Jumat ya, wawasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.